Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah dengan bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh secara maksimal, sehingga kita nanti kalau sudah keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi hambanya yang mendapatkan ampunan dari Allah dan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis ini sangat panjang ya. Cuman sekarang ini saya ringkas saja, bahwa kalau kita melakukan majelis taklim atau menghadiri majelis taklim seperti sekarang ini, majelis taklim itu juga adanya menyebut pengajian ya, atau ada yang menyebut majelis ilmu ya. Nah, kalau kita menghadirinya, maka menurut Nabi para malaikat itu duduk bersama kita ya, bersama kita. Sekarang ini di sebelah kita ini loh, banyak malaikat yang ikut duduk bersama kita. Lalu sayap-sayap mereka itu menjulang sampai ke langit ya, menjulang sampai ke langit. Nah, nanti kalau mereka itu sambil mendengarkan pengajian seperti yang Bapak Ibu lakukan ini, mereka juga ikut mendengarkan ya, karena mereka sangat senang dengan dengan majelis seperti ini. Mereka mencatat nama-nama kita yang hadir gitu loh. Nama kita dicatat. Lalu kalau kita kalau kita ambil suasana seperti zaman kita ini, para malaikat itu juga memfoto kita, wajah-wajah kita difoto, lalu disyuting gitu ya. Lalu setelah itu malaikat tadi kalau nanti ini sudah kita tutup ya, kalau sudah kita tutup maka mereka langsung terbang menuju Allah ya. Dan di sana mereka melaporkan bahwa di tempat ini baru selesai diadakan pengajian, baru selesai diadakan majelis taklim, disampaikan beberapa hadis, beberapa ayat Al-Qur'an gitu. Sambil para malaikat menyodorkan foto-foto kita, nama-nama kita disodorkan kepada Allah. Juga video dari kajian kita ini pasti diserahkan kepada Allah. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat itu, saksikan olehmu wahai para malaikat. Allah berfirman kepada malaikat, firmannya Allah ini tidak ada di Al-Quran karena ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu firmannya Allah yang tidak ada di Al-Quran tapi dicatat di kitab hadis ya. Allah berfirman, saksikan olehmu wahai para malaikat bahwa aku bangga kepada mereka. Luar biasa ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita yang menghadiri pengajian ini dibanggakan oleh Allah di depan malaikat. Lalu apalagi yang kita dapat kalau ikut hadir ngaji? Dan saksikan olehmu wahai para malaikat, aku sudah mengampuni mereka semua ya. Jadi kita kalau hadir ke pengajian itu, pulangnya itu sudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Oleh karena itu, mari kita terus berusaha, kita berdoa kepada Allah, maka semoga Allah menolong kita, memudahkan bagi kita untuk istiqomah hadir ke majelis ilmu, hadir ke majelis taklim sampai kita dicabut nyawa kelak ya, sampai kita meninggal kelak ya. Jadi tadi itu saya menyampaikan dua keutamaan orang yang menghadiri pengajian, yaitu yang pertama tadi? Allah bangga kepada kita di depan malaikat ya. Yang kedua, Allah mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa kita. Lalu apa ada
ada keutamaan ngaji yang lain? Banyak ya, banyak. Maka itu kalau kita ngaji itu sebisa mungkin kita ajak keluarga kita, istri kita, suami, anak, cucu dan lain sebagainya. Kita ajak untuk ngaji, kita ajak untuk ngaji. Bahkan kita ajak tetangga kita ya, agar apa? Agar mereka juga mendapatkan keutamaan orang ngaji. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, keutamaan ngaji yang lain bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang hadir ke pengajian. Di dalam Al-Quran surat 58 ayat 11 Allah berfirman, "Fansuzu yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah itu adalah satu, orang yang beriman, yang kedua orang yang berilmu. Maka itu agar kita berilmu, yuk kita ngaji gitu ya, yuk kita ngaji. Sehingga apa? Nanti kita diangkat derajatnya oleh Allah. Derajat apa? Derajat dunia maupun derajat akhirat. Derajat dunia itu berarti apa? Kemudahan-kemudahan hidup di dunia. Rezekinya dibuat lancar, barokah, bermanfaat, sehat, dan lain sebagainya. Kalau derajat akhiratnya berarti apa? Surganya itu dinaikkan derajatnya. Kan kita tahu surga itu ada 100 tingkatannya. 100 tingkat. Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, keutamaan ngaji yang lain adalah mendapatkan pahala yang tidak terputus. Mendapatkan pahala yang tidak terputus. Ada berapa pahala yang tidak terputus itu? Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam qata'a amaluhu illa min salasin." Artinya, jika mati seorang anak Adam, maka terputuslah amal usahanya sendiri, kecuali. Jadi menurut hadis ini, kalau kita itu mati, kita itu sudah tidak bisa mendapatkan pahala ya. Kenapa? Karena tidak bisa beraktivitas, tidak bisa sholat, tidak bisa berpuasa, tidak bisa zakat, tidak bisa ngaji, tidak bisa berhaji, berumroh dan lain sebagainya. Maka putus sudah pahalanya. Kecuali 3 ya, kecuali 3. Apa saja itu? 1, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang ini tidak kita bahas pada kesempatan ini. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, oleh karena itu ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ngaji itu kita harus mencatat ya, kita harus mencatat. Agar apa? Agar kita bisa membaca lagi ya. Agar kita bisa membaca lagi di rumah. Sehingga ilmu kita itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu mengalir terus pahalanya ya. Tidak terputus walaupun kita sudah mati ya. Walaupun kita sudah mati. Maka di samping itu kalau kita mencatat, bisa jadi kalau kita sudah mati kelak, catatan kita itu, catatan ngaji kita itu dibaca oleh istri, dibaca oleh anak, dibaca oleh cucu. Nah, saat mereka membaca itu berarti kita mendapatkan aliran pahala. Juga kita bisa juga melakukan hasil ngajinya itu diceritakan kepada istri, kepada anak. Tadi loh ngajinya itu begini, misalnya seperti itu. Jadi kalau mereka itu menyimak apa yang kita ceritakan dan mereka mengamalkannya, berarti kita terus mendapatkan pahala, mendapatkan pahala. Jadi jangan terus ilmunya untuk kita sendiri saja ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melakukan itu, menceritakan hasil ngaji kepada keluarga, lalu mencatat materi kajian, akibatnya kita berhak untuk memiliki anak-anak yang soleh. Padahal anak yang soleh itu doanya selalu mengalir ya, pahalanya selalu mengalir. Lanjutan hadis tadi, awwaladin solihin yad'u lahu, anak soleh yang berdoa untuk orang tuanya. Maka itu penting sekali untuk mengajak anak-anak untuk ngaji ya.
Semoga anak-anak kita yang kita ajak ngaji itu menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha. Dan nanti kalau kita meninggal, anak yang soleh soleha tadi itu mendoakan kita, maka itu pahalanya terus mengalir menurut Nabi ya. Oleh karena itu jangan ngaji sendirian Bapak Ibu ya, ngajak putra, ngajak putri dan lain sebagainya ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bahkan setiap kita ngaji itu, orang tua kita yang sudah meninggal, kalau orang tua kita sudah meninggal, itu akan mendapatkan aliran pahala juga ya. Akan mendapatkan aliran pahala. Kenapa? Karena mereka punya anak soleh seperti kita yang mau ngaji ya. Jadi setiap kita ngaji, orang tua kita mendapatkan aliran pahala ya. Dan diampuni dosa-dosanya ya. Diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita membiasakan diri, berusaha untuk ngaji, berdoa agar Allah memudahkan bagi kita untuk ngaji. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.